Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, syukur yang sedalam-dalamnya, syukur tiada henti-hentinya, syukur yang terus kita realisasikan dengan amal kita, syukur yang terus kita realisasikan dengan aktivitas amal kita. Selalu diniati lillahi kalimatillah, dan syukur yang seperti inilah Allah janjikan akan menambah, ditambah kenikmatan-kenikmatan yang lain, sehingga kita bisa menikmati dengan senikmat-nikmatan, nikmat dalam arti kita beraktivitas, bekerja keras ya dengan nikmat. Kadang kita lupa dengan itu, dengan kenikmatan itu, nikmat sempat, nikmat sehat, nikmatani maghbubatani. Ada dua kenikmatan yang menipu, yaitu as-sihhatu wal faragh. Sehat terus sempat. Itu para ustaz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah hadir Syekh Malik dari Yaman Al-Hafidh membersamai kita, yang insya Allah akan menambah berkah untuk kita semuanya dengan Al-Quran yang terus kita hidupkan. Sudah barang tentu kita semua lebih terus bagaimana berinteraksi, bertilawah dengan Al-Quran itu. Energi yang luar biasa, karena Al-Quran kalam ilahi. Ketika kalam ilahi itu kita berkomunikasi, kita berinteraksi, maka insya Allah baitu salam terus bersinar, ya bersinar, cerah begitu. Kemarin saya membuka YouTube salah satu ustadz yang pernah mati. Nah itu, saya lupa ustadznya siapa namanya itu. Dia ketika syakaratul maut, ya dicabut nyawanya itu, katanya sakit yang luar biasa, kayak dikuliti. Jadi kayak kambing masih hidup dikuliti, itu dicabut nyawanya. Kemudian setelah meninggal sudah nggak ada itu nyawanya. Itu dia melihat sekujur tubuh kaku, terus mohon kepada Allah untuk dikembalikan terus begitu. Nah, satu ketika melihat masjid, di situ ada yang sedang tilawatul Quran, sedang yang menghafal Quran, itu bersinar
Apalagi ustadznya katanya, ustadznya itu sangat cerah begitu. Nah kemudian permohonan itu terus dimintakan kepada Allah, nanti akan ya seperti yang apa dia lihat di masjid tadi. Kemudian dihidupkan lagi ustadz itu, ruhnya, nyawanya itu dikembalikan hidup sehingga dia bertaubat betul dan membuat apa itu rumah tahfidz dan harta semua ya sekian persen Bu, untuk apa menghidupkan Al-Quran itu. Ini salah satu yang saya buka sekilas saja itu. Artinya bahwa bagaimana benar-benar Al-Quran menyinari Baitussalam. Al-Quran ustadz-ustadzahnya benar-benar serius untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Energi paling kuat untuk ma'had kita, pesantren kita adalah Al-Quran itu. Rasulullah mengingatkan kepada kita, ma'ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi, tidaklah satu kaum itu berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatlunal kitab, membaca Al-Quran, wa yatadarrasunahu, dan mempelajarinya. Ya, di situ yatlunahu, bukan yakra'unahu, tapi yatlu di situ disebutkan di dalam surat Al-Baqarah 121, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Jadi yatlunahu haqqa tilawatihi. Ingat di sini yatlunahu haqqa tilawatihi. Haqqa itu adalah benar-benar tilawah. Maka kita memahami tilawah itu tidak sekedar membaca, tapi kalau disebutkan dalam Ibnu Katsir itu ada beberapa tingkatan. Yatlunahu haqqa tilawatihi itu yaqra'unahu haqqa qiraatihi. Artinya membaca dengan sebenar-benar bacaan, tahsinnya, makhrajnya diperbaiki. Ya, pembacanya dibenarkan. Maka semua kita bagaimana perbaikan makharijul huruf, ya, yang belum ya kita belajar ya qra'unahu. Ya mungkin karyawan-karyawan yang belum bisa dan lancar membaca Al-Quran, ya belajar, jangan terus diem aja. Nah itu belajar membaca. Semua yang ada di Baitussalam harus bisa membaca Al-Quran. Ya dari Iqra, dari ini. Ayo. Masya Allah. Rasulullah itu memberikan satu motivasi, dorongan. Alladzi yata'ta. Ya ini. Lahu ajroni. Itu dawuhnya Rasulullah. Yang membaca Al-Quran yata'ta. Yata'ta itu peletat-peletut, bleka-bleku, terbatah-batah membacanya, lahu ajroni, 2 pahala yang dia dapatkan. Maka kalau ada karyawan, apalagi ustadz-ustadzah, baca Qur'annya belum lancar, jangan terus terus putus asa. 2 pahala yang dia dapatkan, pahala bacaannya, pahala usaha belajarnya itu. Maka yatlunahu itu ada tahapan-tahapan, tingkatan-tingkatan. Membaca, belajar membaca. Yaqra dulu.
Ya. Baru tingkatan kedua yatlunahu haqqa tilawatihi itu adalah yafhamunahu haqqa fahmi bihi. Memahaminya dengan sebenar-benar pemahaman. Maka tadi dalam hadis tadi yatadarrasun, ya mengkaji. Maka kajian-kajian itu kita hadiri. Kajian-kajian, apa itu tafsir, kajian-kajian yang ada, yang sudah kita bentuk, kita hadiri. Ya, makanya kita melakukan apa? Harus ikut kajian itu. Karena untuk tadarus. Iya tadarrusuna. Nah ini para ustadz, ustadzah, karyan-karyawati, bagaimana terus kita lakukan peningkatan itu. Saya teruskan hadis tadi yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tadi. Iya tadarrusunahu. Jadi ma'istama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarrusunahu. Jadi membaca, mempelajari, membaca dengan tilawah itu melakukan peningkatan tadi. Bacanya dengan benar-benar bacaan, memahaminya dengan benar-benar pemahaman. Yang ketiga, ya'malunahu haqqa amali bi, mengamalkan dengan amal yang sebenarnya apa yang kita baca, kita pelajari itu kita amalkan. Ya. Kemudian setelah yatadarrusunahu tadi yang hadis seterusnya, illa kecuali nanti dia akan apa? Nazalat alaihimus sakinah. Ini yang pertama. Akan mendapatkan ketenangan. Nazalat alaihimus sakinah. Turun ketenangan. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ya. Bukankah dengan tilawah, dengan membaca Al-Quran, dengan zikir, tatmainnul qulub, akan tenang hatinya. Kalau ingin ketenangan, banyak kita membaca Al-Quran. Semakin banyak membaca Al-Quran, semakin dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah, banyak komunikasi dengan Allah. Semakin banyak komunikasi dengan Allah, semakin yakin. Semakin yakin kepada Allah, semakin dekat dan akan dikabulkan permintaan-permintaan kita. Nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan itu. Ya. Nazalat alaihimus sakinah yang kedua yaitu ghasyiyat alaihimur rahmah. Diliputi rahmat. Allah akan meliputi rahmatnya kepada kita semuanya ketika kita terus melakukan bacaan-bacaan Al-Quran dengan tilawat terus. Yang ketiga adalah hafaz alaihimul malaikat, dikelilingi oleh malaikat. Semakin kita lancar, semakin kita banyak membaca, ya. Tadi kalau ya tak dua ajroni, dua pahala. Walladzina mahir, sedangkan yang mahir, yang lancar, yang sudah baik bacaannya akan dikelilingi ya, malaikatul barara, malaikat yang mulia, ya hafat alaihimul malaikat, para malaikat mengelilingi kita, melindungi kita insyaallah. Wa dzakarahumullahu fi ma indahu, dan terus disebut-sebut oleh Allah si fulan, si A, si B, terus disebut-sebutkan tuh. Nah ini para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, luar biasa bagaimana terus ya kita jadikan Al-Qur'an ya sebagai cahaya yang menyinari terang benderang sebagaimana matahari yang pagi hari ini terang. Al-Quran akan mencerahkan. Jangan sampai
Pondok Baitus Salam jauh dari Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran tersingkirkan. Terus kalau slogannya SD, ya, sekolahnya para juara dan penghafal Al-Quran, contohnya begitu. Jadi para ustadz dan ustadzah ini harus menjadi sunnah untuk pondok kita, sunnah untuk pesantren kita. Terus, ya, makanya kita hadirkan Syekh dari Yaman ini salah satu bentuk kepedulian dan kemauan kita bagaimana Al-Quran. Terus nanti kader-kader kita, ayo anak-anak kita yang mungkin ditahfidkan, di rumah tahfidkan, didikan, ya, untuk menambah kekuatan untuk pondok kita, untuk pesantren kita. Insya Allah dengan banyak berkah, ya, dengan pondok kita, pesantren kita, Baitus Salam terus maju ke depan bersama Al-Quran, dan Allah akan memberikan apa janjinya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, menjadi tenang, mendapatkan rahmat, dikelilingi rahmat Allah, para malaikat menjaga kita semuanya, ya, dan juga Allah terus menyebut-nyebut ustadz, ustazah, karyawan-karyawati semua yang terus melakukan pendekatan dengan tilawatul Quran disebut-sebut, dan sudah barang tentu semakin banyak kita melakukan tilawah, Allah semakin perhatian, dan insya Allah rahmatnya akan diturunkan untuk kita semuanya. Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan para ustadz dan ustazah pada pagi hari ini, dan selamat untuk berjuang, tetap tajdid dunia, perbarui niatnya, luruskan bahwa pekerjaan antum semua sangat mulia, ya, siapapun dan apapun yang dikerjakan untuk kemajuan pondok kita ini. Sekira itu, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wa aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.